Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan yaitu rekap materi aljabar selama satu semester. Baik, kita lanjut. Materi yang akan kita bahas ialah yang pertama penyelesaian SPLDV, di antaranya substitusi, eliminasi, campuran, grafik, dan matriks. Materi kedua ialah solusi sistem persamaan linear atau SPL. Di antaranya matriks inverse, aturan Cramer, sistem persamaan linear homogen. Dan materi yang terakhir adalah vektor, yang berisi tentang operasi vektor dan proyeksi ortogonal. Baik, langsung saja kita ke materi pertama yaitu penyelesaian SPLDV. Pertama, substitusi. Contohnya, 2x ditambah 3y. Kita permisalkan dengan persamaan 1. 3x ditambah y sama dengan 5. Kita permisalkan dengan permisalan 2 atau persamaan 2. Baik, penyelesaiannya adalah kita memilih di antara dua persamaan ini, memilih yang lebih mudah atau yang lebih gampang kita selesaikan. Jadi di sini saya akan memilih persamaan kedua. Mengapa? Karena kita tidak perlu mengubah y-nya atau x-nya. Jadi kita hanya tinggal memindahkan memindah posisi 3x ini dan menjadi y sama dengan 5 min 3y. Baik, yang pertama, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi persamaan kedua yaitu y sama dengan 5 dikurangi 3y, kita masukkan ke dalam persamaan pertama yaitu 3y di sini. Jadi hasilnya 2x tambah 3 dalam kurung 5 dikurangi 3x sama dengan 8. Baik, kita langsung hitung. 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali min 3x sama dengan min 9x. Jadi 2x ditambah 15 sama dengan 9x sama dengan 8. Karena di sini terdapat variabel x, yaitu 2x dan min 9x, maka kita kelompokkan. Sehingga menjadi 2x dikurangi 9x ditambah 15 sama dengan 8. 2x dikurangi 9x sama dengan min 7x ditambah 15 sama dengan 8. 15 berpindah ruas ke belakang menjadi min. Kenapa kok menjadi min? Karena sebelumnya sudah menjadi positif. Jadi positif berpindah ruas menjadi negatif. Jadi hasilnya min 7x sama dengan 8 dikurangi 15. 8 dikurangi 15 sama dengan min 7. Berarti x sama dengan min 7 dibagi min 7 sama dengan 1. Kemudian hasil x ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Substitusikan x ke persamaan 2, yaitu kita mengambil persamaan yang telah kita ubah. Y sama dengan 5 dikurangi 3 dikali 1. Hasilnya sama dengan Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah XY sama dengan 1 per 1,2. 1,2. Selanjutnya, eliminasi. Caranya, ini contohnya sama seperti yang pertama. Jadi contohnya itu kita ambil yang seperti barusan. Jadi eliminasi itu menghilangkan X atau menghilangkan Y. Contohnya seperti ini, eliminasi variabel X persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kalau kita mengeliminasi X, berarti X-nya harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Kita kalikan atas kali bawah. Jadi
Kita lihat di sini ada 2X dan yang di bawah ada 3X. Jadi kita balik saja. Yang di atas 3, yang di bawah 2. Jadi kalau kita kalikan, akan seperti ini. 2X dikali 3 sama dengan 6X. Y dikali 3 sama dengan 3Y. 9 dikali 3 sama dengan 27. 3X dikali 2 sama dengan 6X. 2Y dikali 2 sama dengan 4Y. 15 dikali 2 sama dengan 30. Karena 6 persamaan 1 dan persamaan 2 ini sama-sama 6X, maka kita coret. Sehingga hasilnya adalah 3Y sama dengan 27, 4Y sama dengan 30. Kemudian kita kurangi sehingga menjadi min Y sama dengan min 3. Karena Y di sini negatif dan hasilnya juga negatif, maka tinggal kita coret saja sehingga menjadi Y sama dengan 3. Selanjutnya, setelah kita mengeliminasi variabel X, kita akan mengeliminasi variabel Y, yaitu variabel Y persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi 2X plus Y sama dengan 9, 3Y dan 3Y plus 2Y sama dengan 12. Ini kita eliminasi yang Y. Jadi Y di sini sama 2Y ini kita eliminasi. Caranya bagaimana? Seperti barusan kita balik saja, yang atas taruh di bawah. Jadi Y yaitu sama dengan 1 ya. 1. Kemudian 2 kita taruh di atas. Kemudian kita kalikan. Jadinya seperti ini. 2X dikali 2 sama dengan 4X. Y dikali 2 sama dengan 2Y. 9 dikali 2 sama dengan 18. 3X dikali 1 sama tetap 3X. 2Y dikali 1 tetap 2Y. 15 dikali 1 tetap 15. Karena di sini variabel Y persamaan 1 dan persamaan 2 sama, maka kita coret. Kita coret. Kemudian hasilnya adalah 4X sama dengan 18, 3X sama dengan 15. Jadi kita kurangi terlebih dahulu. 4 dikurangi 3 sama dengan 1, berarti kita tulis X saja. 18 dikurangi 15 hasilnya 3. Berarti X-nya sama dengan 3, Y-nya juga sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah XY sama dengan 3,3. Baik, selanjutnya. Campuran. X ditambah 2Y sama dengan 1. Ini kita sebut persamaan 1. 3X dikurangi Y sama dengan 10. Ini persamaan kedua. Caranya bagaimana? Kalau jika kita menggunakan cara campuran, kita boleh menggunakan antara substitusi terlebih dahulu atau eliminasi terlebih dahulu. Boleh eliminasi terlebih dahulu, kemudian substitusi atau sebaliknya. Di sini kita akan menggunakan eliminasi terlebih dahulu, kemudian kita akan mensubstitusikan. Baik, kita eliminasikan X pertama. Kita eliminasi X. Kita eliminasi X dengan cara kita balik yang di atas ada di bawah, yang bawah kita ke ataskan. Jadi X dikali 3 sama dengan 3, 2Y dikali 3 sama dengan 6Y, 1 dikali 3 sama dengan 3. 3X dikali 1 tetap 3X, min Y dikali 1 tetap min Y, 10 dikali 1 tetap 10. Karena karena variabel X di persamaan 1 dan persamaan 2 sama, maka kita coret. Maka hasilnya adalah 6Y sama dengan 3, min Y sama dengan 10. Lalu kita kurangi. 6Y dikurangi 6Y dikurangi min Y. Hasilnya adalah 7Y. Kemudian 3 dikurangi 10 hasilnya min 7. Maka Y sama dengan min 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian kita sudah menemukan variabel Y dari persamaan ini. Kemudian kita substitusikan
substitusikan Y dengan persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi kita boleh menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi kita boleh saja, kita tidak usah mengulang 2 kali. Kita pertama menghitung pakai persamaan 1, kemudian kita persamaan 2. Tidak usah, kita pilih salah satu saja. Contohnya, kita menggunakan persamaan 1. X ditambah 2 dikali min 1. Nah, min 1 ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya kita dari Y. Jadi kita mengubah variabel Y di sini dengan min 1. Maka hasilnya adalah X tambah 2 dalam kurung min 1 sama dengan 1. Hasilnya adalah X ditambah min 2 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 1 tambah 2, X sama dengan 3. 1 tambah 2, 3. Jika kita menggunakan persamaan 2, maka hasilnya adalah Y ini kita ubah menjadi min 1. 3X dikurangi min 1 sama dengan 10. 3X ditambah 1. 3X ditambah 1 sama dengan 10. Kemudian kita pindah ruaskan satunya menjadi 3X sama dengan 10 dikurangi 1 ya. 3X sama dengan 9. Jadi X sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi betul. Jadi X ini adalah 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah XY sama dengan 3 min 1. 3-nya kita dapat dari sini dan di sini setelah kita mengerjakan Y-nya yaitu min 1. Selanjutnya, grafik. Nah, di sini kita punya persamaan yaitu 2X ditambah Y sama dengan 6. X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, kita harus mengubah X menjadi 0. Jadi kita tulis di sini 0. Kemudian 2 kita tulis ulang. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah Y sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah, ini dicoret berarti sudah. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan 6. Kita tulis di sini Y sama dengan 6. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah kita mengubah Y sama dengan 0. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu sudah 0. Jadi 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3. Jadi X sama dengan 3. Kita tulis di sini 3. Berarti 3,0. Kemudian, untuk persamaan kedua, sama caranya. Kita ya ubah X sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti Y adalah 3 di sini. Kemudian X, yang cara kedua adalah mengubah Y sama dengan 0. Jadi X sama dengan 6. Berarti langsung saja kita tulis 6 di sini. Karena Y 2 kali 0 tetap 0. Jadi hasilnya adalah untuk persamaan pertama yaitu 3,6 dan yang persamaan kedua yaitu 6,3. Jadi kita ke persamaan pertama, di sini itu Y dan ini adalah X. Di sini 3, 3,6. Kita tarik garisnya. Kemudian yang persamaan kedua yaitu 6/3. Berarti dari sini 6,3 ke sini. Dan ditemukan titik kumpulnya adalah 2,2. Jadi hasil himpunan penyelesaiannya adalah XY sama dengan 2,2. Begitu saja. Baik, selanjutnya matriks. Metode matriks ini ada dua, yaitu metode inverse sama metode determinan. Kita coba yang pertama dulu, metode inverse.
kita memiliki persamaan 1 yaitu 3x dikurangi y sama dengan 3. Dan persamaan kedua yaitu 5x dikurangi 2y sama dengan min 5. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi, rumusnya adalah A dikali X. A di sini ini kita sebut matriks A ya. Matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Untuk mencari penyelesaiannya adalah kita harus merubah posisi A ini di belakang. Caranya bagaimana? Kita menambahkan min 1 atau kita inverskan. Jadi, matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Nah, kita dari awal. Dari sini ya. Ini kita sebut matriks A. Dari mana dapatnya matriks A ini? Kita dapatnya dari sini. 3 min 1. 5 min 2. Kemudian X ini kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari variabel di sini. Kita hanya memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian matriks B kita dapatkan dari konstanta akhir ini. Ya, hasil kita dapatkan dari hasil. Matriks B kita dapatkan dari hasil. Kemudian kita pindah ruaskan matriks A ini ke belakang sebelah sini dengan menambahkan min 1 atau kita inverskan. Jadi hasilnya seperti ini. Matriks XY sama dengan matriks 3 min 1, 5 min 2, min 1, pangkat min 1. Kemudian ada matriks B-nya 3 min 5. Sama dengan, ini caranya kita mencari inverse, yaitu 1 per min 6 dikurangi min 5. Ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari di sini. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Kemudian kita kurangi, ini pengurangan. Dikurangi 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Begitu. Setelah itu, ini kita pindah ruas. Yang A, kita pindah ruas ke D. Jadi, ini kan 3-nya ada di A. Kita pindah ke D. Dan sebaliknya. 3 ada di D, min 2 ada di A. Kemudian kita ini, matriks A ini kita kalikan ke matriks B terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Ditambah 1 dikali min 5 sama dengan min 5. Kemudian yang ini min 15, min 5 dikali 3 sama dengan min 15 ditambah 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 1 per min 6 ditambah 5. Plus ini dapatnya dari mana? Pertambahan ini dapatnya dari mana? Kita dapat dari sini. Pengurangan ketemu negatif hasilnya adalah penjumlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian langsung kita tambahkan. Hasilnya adalah 1 per min 1 dan min 1, min 11, min 3. Hasilnya adalah 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Kemudian kita kalikan ke dalam min 1 dikali min 11, hasilnya 11. Min 1 dikali min 30, hasilnya 30. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 11,30. X-nya ini 11, Y-nya 30. Baik, selanjutnya kita menggunakan metode determinan. Contohnya, 2x ditambah y sama dengan 4, 3x dikurangi y sama dengan 6. Penyelesaiannya adalah tidak sama seperti yang barusan, karena yang barusan adalah inverse. Jadi, kita perlu mencari delta. Delta di sini sama dengan determinan A. Jadi, delta ini sama dengan determinan A, yaitu kali silang. Jadi, 2 dikali min 1
3 dikali 1. Hasilnya adalah, maaf di sini belum ditulis, jadi hasilnya min 2. Di sini ada min 2 dikurangi ini 3. Jadi hasilnya min 5. Nah, min 5 ya. Ya, min 5. Kemudian, nah, setelah kita mencari delta dari persamaan di sini, dari matriks A, kita perlu mencari delta X. Bagaimana caranya? Hasil atau matriks B, ya, matriks B kita posisikan. Jika kita mencari delta X, maka kita posisikan matriks B ini di posisi variabel X. Jika kita mencari delta Y, maka kita posisikan matriks B ini di posisi di posisi variabel Y. Begitu. Jadi kita pindahkan ke sini. Jadi yang barusan yang ini 2, 3 ini kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi hasilnya delta X adalah 4 dikali min 1, kemudian dikurangi 1 dikali 6. Hasilnya adalah min 10. Kemudian kita mencari delta Y, yaitu 2 dikali 6 dikurangi 4 dikali 3. Hasilnya 0. Kemudian caranya bagaimana mencari X dan Y-nya? Kita bagikan delta X dibagi delta. Maka itu akan menjadi variabel. Menjadi hasil variabelnya. Seperti ini, X. Delta X dibagi delta. Delta X hasilnya adalah 10 dibagi min 5. Sama dengan 2. Kenapa kok 2? Kok bukan min 2? Karena di sini pembagian antara negatif dengan negatif hasilnya positif. Selanjutnya Y sama dengan delta Y dibagi delta. Sama dengan 0 dibagi min 5. Tetap menjadi 0. Itu. Maka himpunan penyelesaian X-nya adalah 2,0. Baik, selanjutnya. Sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini kita memiliki beberapa poin, yaitu matriks inverse serta aturan Cramer dan homogen. Yang pertama, matriks inverse. A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint A. Adjoint di sini sama dengan kofaktor A transpose. Nah, baik, mari kita selesaikan. Baik, step pertama. Determinan A. Caranya bagaimana? Kita tulis terlebih dahulu di sini. Ya, ini kan contohnya. X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 6. 3X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 4. 7X dikurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Kita ubah. Kita taruh ke dalam matriks. Jadi hasilnya 1, min 2, positif 1. 3, positif 1, min 2. 7, min 6, min 1. Ini adalah matriks A. Dan ini matriks X. Dan ini matriks B. Hasil ya. 6, 4, 10. Kita akan mencari determinan A. Maka matriks A kita letakkan di sebelah sini. Kemudian kita tambahkan dua kolom, yaitu kolom pertama dan kedua kita letakkan di luar matriks. Kemudian kita kalikan silang. Maka hasilnya adalah 1 dikali 1
dikali min 1 sama dengan min 1. Min 2 dikali min 2 dikali 7 sama dengan 8. 28 ditambah ya. Karena kalau kita mulainya dari sebelah kiri, kalau kita mulai di sebelah kiri kita atau di sebelah kanan papan, maka kita jumlahkan. Jika kita mulai dari kanan kita atau dari kiri papan, maka kita kurangi. Kita lanjut. 1 dikali 3 dikali min 6 hasilnya adalah min 18. Kemudian 1 dikali 7. 1 dikali 1 dikali 7. Oh, ini dikurangi ya. Tak lupa dikurangi. 1 dikali 1 dikali 7 hasilnya 7. 1 dikurang min 2 dikali min 2 dikali min 6 hasilnya min 12. Hasilnya 12. Ini dikurangi. Kemudian dikurangi lagi. Min 2 dikali 3 dikali min 1 hasilnya adalah 6. Jadi hasil penjumlahan ini adalah min 16. Kemudian kita telah menemukan yaitu yang namanya determinan. Setelah itu step kedua, kita mencari kofaktor. Bagaimana mencari kofaktor? Jika kita ingin mencari kofaktor, maka kita perlu menggaris. Bahasanya menggaris. Semisal kita mencari ini, A, maka kita garis yang sebelah sini dan di bawah ini. Sehingga kita hanya perlu mengalikan yang ini sama ini begitu. Kali silang. Baik, yang pertama. Kita akan mencari ini baris pertama, kolom pertama. Maka baris kolom pertama dan baris pertama ini kita anggap coret. Maka kita akan mengalihkan ini. 1 dikali min 1 sama dengan min 1 dikurangi min 2 dikali min 6 sama dengan 12. Kemudian kita akan mencari baris 1 kolom 2, yaitu ini. Maka kita akan mengalihkan sini. 3 dikali min 1 sama dengan min 3 dikurangi 7 dikali min 2 sama dengan min 14. Selanjutnya, baris 1 kolom 3. Kalau baris 1 kolom 3 berarti 3 dikali min 6 sama dengan min 18 dikurangi 1 dikali 7 sama dengan 7. Selanjutnya kita mencari baris 1 kolom 1. Maka min 2 dikali min 1 sama dengan 2 dikurangi min 6 dikali 1 sama dengan min 6. Kemudian baris 2 kolom 2, maka ini 1 dikali min 1 sama dengan min 1 dikurangi 1 dikali 7 sama dengan 7. Selanjutnya baris 2 kolom 3 ini. Maka 1 dikali min 6 sama dengan min 6 dikurangi 7 dikali min 2 sama dengan min 14. Kemudian setelah itu selanjutnya baris ketiga. Baris 3 kolom 1 yaitu 7 ini ya, kita mencari posisi yang di sini. Maka min 2 dikali min 2 sama dengan 4 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2. 1 dikali min 2 sama dengan min 2 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian kita mencari kolom 3, baris 3. 1 dikali 1 sama dengan 1
dikurangi 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Jadi kita hitung terlebih dahulu. Ini hasilnya adalah min 13. Apa fungsi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif? Di sini apa fungsinya? Ini adalah rumusnya juga ya. Jadi setelah kita hitung, di sini kan saat kita jumlahkan ini, baru kita kalikan dengan positif apa negatif, begitu saja. Jadi di sini kan hasilnya min 13. Min 3 dikali positif, hasilnya tetap negatif. Jadi negatif 13 seterusnya. Kemudian di sini dijumlah ya. Pengurangan ketemu negatif hasilnya jumlah. Berarti min 3 plus 14 sama dengan 11. Sama dengan 11. 11 dikali negatif sama dengan negatif 11. Selanjutnya min 18 dikurangi 7 hasilnya adalah min 25. Min 25 dikali positif dikali positif tetap menjadi negatif. Jadi tetap ditulis min 25. Selanjutnya 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 dikali negatif sama dengan min 8. Min 1 ditambah 7 sama dengan 8. Min 8 dikali positif tetap min 8. Selanjutnya, min 6 ditambah 14 sama dengan 8. 8 dikalikan dengan negatif hasilnya adalah min 8. 4 dikurangi 1 sama dengan 3 dikali positif tetap 3. Min 5 min 2 dikurangi 3 sama dengan min 5. Min 5 dikali negatif sama menjadi positif yaitu 5. Kemudian di sini 1 ditambah 6 yaitu 7. 7 dikali positif tetap menjadi 7. Nah, ini adalah hasil dari kofaktor A. Kemudian kita transpose kofaktor A tadi menjadi seperti ini. Jadi yang barusan ada di atas, yang ada di baris menjadi kolom. Yang baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Begitu. Nah, step ketiga kita langsung kepada rumusnya, yaitu matriks A inverse sama dengan 1 per determinan dikali adjoint. Kita langsung masukkan 1 per determinannya min 16. Kemudian ini adjoint hasil dari kofaktor A transpose ya. Nah, langsung kita kerjakan. X, kita permisalkan X di sini. X di sini adalah X di sini adalah matriks X ya. Matriks X sama dengan kita masuk ke rumus yang sebelumnya barusan. Matriks X sama dengan A inverse dikali B matriks B. Maka hasilnya min 1 per min 16 matriks A ini matriks B. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan matriks A dengan matriks B. Jadi hasilnya begini caranya. Jadi 13 dikali 6. Nah, baris dikali kolom ya. Baris dikali kolom. 13 dikali 6, min 8 dikali 4, 3 dikali 10. Begitulah hasilnya nanti ya. Jadi hasilnya adalah min 80, min 48, min 112. Setelah itu kita langsung masuk karena 1 per min 16 ini belum dihitung, jadi langsung kita kalikan dengan 1 dibagi min 16 tetap min 16, berarti min 16 dikali 8 1
Gini. Jadi 1 dikali 80 dibagi 16. Begitu seterusnya. 1 dikali 80 di min 80 dibagi min 16 hasilnya 5. 1 dikali min 48 hasilnya min 48. Min 48 dibagi min 16 hasilnya 3. 1 dikali min 112 dibagi min 16 hasilnya 7. Jadi himpunan penyelesaiannya X, Y, Z sama dengan 5,37. 5,3,7. X-nya adalah 5, kemudian Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 7. Selanjutnya ini adalah aturan Cramer. Kita memiliki persamaan. Persamaan pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita perlu mengubah ini menjadi matriks A, matriks X, dan matriks B. Nah, setelah dipisah seperti ini, kemudian kita menentukan matriks A1, matriks A2, matriks A3. Caranya bagaimana? Kita hanya memindahkan matriks B ini jika ke A1 berarti ada di posisi X, jika A2 berarti ada di posisi Y, jika A3 berarti ada di posisi Z. Nah, atau kita ubah saja dah menjadi AX, AY, AZ. Jadi jika AX maka matriks B dipindahkan ke variabel X, dan AY maka kita pindahkan matriks B ke variabel Y. Jika AZ maka kita pindahkan matriks B ke variabel Z. Step kedua, kita perlu mencari determinan matriks A saja. Bukan AX, AY, atau AZ. Kita mencari matriks A saja. Caranya sama seperti bagaimana kita mencari determinan. Jadi kita kalikan silang jika dimulainya dari sebelah kanan papan, maka kita jumlahkan. Maksudnya penjumlahan ini adalah setelah kita hitung baru jumlah, begitu ya. Dan terakhir tak lupa kita kurangi. Di sini pengurangan. Kemudian jika perkaliannya dimulai dari sebelah kiri papan, maka kita tambahkan pengurangan. Maka hasilnya dari determinan A adalah min 14. Selanjutnya, kita mencari determinan AY atau A1. Sama seperti barusan, hasilnya adalah, kita langsung saja, hasilnya adalah min 42. Kemudian AX yang pertama ya. Selanjutnya ini AY dan ini AZ. Jadi kita kali silang penjumlahan. Kita jumlahkan lagi. Nah, 12 dikali min 2 dikali min 1 sama dengan 24. Ditambah 3 dikali min 2 dikali 11 sama dengan min 66. Ditambah min 1 dikali min 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian dikurangi. Bukan min. Dikurangi. Min 1 dikali min 2 dikali 11 sama dengan 22. Dikurangi 12 dikali min 2 dikali 1 sama dengan min 24. Dikurangi 3 dikali min 1 dikali min 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah min 42. Kemudian yang ini, AY. 2 dikali min 1 dikali min 1 sama dengan 2. Ditambah 12 dikali min 2 dikali 3 sama dengan min 7. Ditambah min 1 dikali 1 dikali 11 sama dengan min 11. Dikurangi min 1 dikali min 1 dikali 3. 3.
dikurangi 12 dikali 2. Oh, ini salah ya. Oh, ini betul. 2 dikali min 2 dikali 11. Hasilnya min 44 dikurangi 12 dikali 1 dikali min 1. Hasilnya min 12. Hasil determinan A, Y sama dengan min 28. Kemudian, determinan AZ sama 2 dikali min 2 dikali 11 sama dengan min 44 ditambah 3 dikali min 1 dikali 3 sama dengan min 9. 12 dikali 1 dikali 1 sama dengan 12 dikurangi 12 dikali 2. 12 dikali min 2 dikali 3 sama dengan min 72. 2 dikali min 1 dikali 1 sama dengan min 2 dikurangi 3 dikali 1 dikali 11 sama dengan 33. Hasilnya 0. Step ketiga adalah bagaimana kita mencari variabel X, Y, Z. Caranya adalah untuk mencari X, maka kita perlu membagikan AX dibagi determinan A. Jadi, determinan AX dibagi determinan A. Hasilnya adalah sama dengan min 42 dibagi min 14. Hasilnya 3. Y, determinan AY dibagi determinan A. Hasilnya min 24 dibagi min 14. Hasilnya 2. Z sama dengan determinan AZ dibagi determinan A sama dengan 0 dibagi min 14. Hasilnya 0. Berarti himpunan penyelesaian X, Y, Z sama dengan 3,2,0. Selanjutnya, SPL homogen. Kita memiliki persamaan 3X dikurangi 3Y ditambah 6Z sama dengan 0. 2X dikurangi Y sama dengan 5Z dikurangi 5Z sama dengan 0. 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 0. Kemudian kita perbesar. Matriks diperbesar atau augment matriks. Jadi hasilnya seperti ini. Kita pecah ya. Nah, setelah itu kita akan mengubah 3 di sini menjadi 1. Caranya adalah baris 1 dibagi dengan 3. Jadi baris 3 yaitu 3, min 3, 6 ini kita bagikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 3 dibagi 3, 1. Min 3 dibagi 3, min 1. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Setelah itu hasilnya ini, kemudian kita akan mengubah di sini, yaitu apa? 2 di sini kolom 1 baris 2 dan 3, 2 di sini dan 2 yang ini kita akan ubah menjadi 0. Bagaimana caranya? Jadi 2B atau baris 2 di sini, baris 2 dikurangi 2 dikali baris 1. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan mengubah min 1 di sini dan 5 di sini menjadi 0. Ya. Kita akan mengubah min 1 di sini dan 5 di sini menjadi 0. Kemudian kita menggunakan ini, B1 ditambah B2. Jadi baris pertama ditambah baris kedua, begitu. Kalau ini baris 3 dikurangi 5 kali B2. Maka hasilnya
Seperti ini. Kemudian kita akan mengubah min 42 ini menjadi 1. Caranya adalah B3 atau baris 3 di sini kita bagi dengan min 0. Maka hasilnya akan seperti ini. 0, 0, 1, 0. Setelah itu kita akan mengubah min 7 dan min 9 di sini menjadi 0. Bagaimana caranya? B1 ditambah 7 dikali B3 atau B2 dan B2 di sini untuk min 9-nya ditambah 9 dikali B3. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z sama dengan 0, 0, 0. Karena semua tempat memiliki satu penyelesaian dikatakan sebagai solusi trivial. Yang terakhir ini ya, vektor. Operasi vektor. Vektor ini ada dua macam, yaitu 3 dimensi dan 2 dimensi. Kalau contohnya yang 3 dimensi, yaitu seperti ini. A vektor sama dengan AI dikurangi J ditambah 3K. Maka A vektornya adalah 2 min 1 sama dengan 3. Atau boleh dibalik menjadi seperti 2 min 1 min 3 seperti ini. Boleh kolom atau boleh baris. Untuk yang contoh dari 2 dimensi adalah A sama dengan I ditambah 3J. Maka hasilnya A vektor sama dengan 1 kolom 1, 3 atau baris 1, 3. Contohnya, kita karena di sini operasi berarti ada penjumlahan, pengurangan, dan yang lain. Baik, contohnya A vektor sama dengan 3I dikurangi 5J sama dengan K. Dikurangi K. B vektor sama dengan 6I ditambah 7J dikurangi 2K. Yang pertama, kita mempelajari penjumlahan. Jika penjumlahan, maka kita lurus saja. Seperti penjumlahan pada umumnya. Jadi, A vektor ditambah B vektor sama dengan kolom A. Kolom vektor A. 3, min 5, min 1 ditambah kolom vektor B. 6, 7, min 2. Jadi, kita langsung saja 3 ditambah 6 sama dengan 9. Min 5 ditambah 7 sama dengan 2. Min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Sama. Kemudian yang nomor 2 ialah pengurangan. A vektor dikurangi B vektor sama caranya. 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Min 5 dikurangi 7 sama dengan min 12. 1 dikurangi min 2 sama dengan 1. Begitu. Jadi kita hitung lurus ya. Hitung lurus. Selanjutnya, perkalian. Perkalian vektor dibagi menjadi dua, yaitu perkalian dot dan perkalian cross. Perkalian dot, contohnya A, B. Vektor A dikali dot vektor B sama dengan 3 min 5 min 1 dot 6, 7 min 2. Tetap perkaliannya lurus seperti barusan, cuma kita mengubah notasinya menjadi dot ya, bukan cross tapi dot, titik saja. Dan kita kelompokkan. Maka 3.6 terus di sini ditambah min 5.7 ditambah min 2 min 1 dot min 2. Hasilnya adalah 3 dikali 6 18 ditambah min 5 dikali 7 sama dengan min 35 ditambah min 1 dikali min 2 hasilnya 2. Maka hasil penjumlahan ini adalah min 15. Kemudian perkalian cross atau yang X ya, atau X seperti ini. Jadi vektor A dikali cross vektor A cross vektor B sama dengan kita tulis variabel matriksnya terlebih dahulu. Jadi baris pertama kita isi dengan variabel,
Kemudian kita ikuti dengan apa namanya? Dengan koefisiennya. Untuk variabel i, persamaan 1 koefisiennya adalah 3, yang vektor b adalah 6. J begitu pula, yaitu min 5 dan 7 ya. Min 5 dan 7. Kemudian yang di sini koefisien variabel k min 1, min 2. Kemudian kita tambahkan dua baris atau dua kolom. Kita tambahkan dua kolom, yaitu kolom I dan kolom J di sini. Kita tambahkan di luar matriksnya. Kemudian kita kali silang seperti kita mencari determinan tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. I dikali min 5 dikali min 2. Maka hasilnya adalah 10I ditambah, karena dimulainya dari kanan, dan papan, J dikali min 1 dikali 6 sama dengan min 6J ditambah K dikali 3 dikali 7 sama dengan 21K dikurangi K dikali min 5 dikali 6 sama dengan min 30K dikurangi 1. I dikali min 1 dikali 7 sama dengan min 7I dikurangi J dikali 3 dikali min 2, hasilnya min 6J. Kemudian kita apa namanya nih? Kita langsung kelompokkan. Jadi yang I dengan yang I, yang J dengan J, dan K dengan K. Nah, sebelum itu, karena di sini ada pertemuan antara pengurangan dengan negatif, maka kita ubah menjadi penjumlahan. Setelah itu baru kita kelompokkan. 10I ditambah 7I. Kemudian ditambah di sini. Min 6J ditambah 6J. Dari mana positif J? Dari sini ya. Pengurangan ketemu negatif jadi plus. Pengurangan ketemu negatif jadi plus. Setelah itu J sudah. Kemudian K positif 21K ditambah ditambah ini ya, positif 30K. Maka hasilnya adalah 17, karena 10I ditambah 7I sama dengan 17I, min 6J ditambah 6J sama dengan 0, maka tidak usah ditulis. Jika hasilnya memungkinkan untuk 1, jika hasilnya semisal 1, maka kita tulis J saja. Tetapi karena di sini hasilnya 0, berarti tidak usah ditulis. Kemudian 21K ditambah 30K, hasilnya adalah 51K. Kenapa di sini kok tidak ditambahkan? Karena berbeda variabel. Yang di sini variabel I dan di sini variabel A. Jika berbeda variabel tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa dijumlahkan, dikurangi atau dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tidak bisa, bukan tidak boleh, tidak bisa. Selanjutnya, catatan. Perkalian dot dapat dilakukan juga dengan rumus vektor A dikali dot vektor B sama dengan determinan vektor A di dot determinan vektor B dot cos theta. Jika sudut antara vektor A dan B diketahui. Jika tidak, maka kita akan menggunakan rumus yang tadi. Jika diketahui sudutnya dari sudut antara vektor A dan vektor B, maka kita menggunakan rumus yang ini. Determinan vektor A ini adalah besar vektor A. Vektor A, untuk mencari determinan vektor A ini sama dengan vektor A sama dengan akar
X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dan Z Y ditambah Z vektor pangkat 2. Untuk determinan vektor B sama dengan adalah besar vektor vektor P. Caranya adalah dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Cos theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Jika sebuah vektor dikalikan angka, maka menjadi 2 vektor A. Misalnya, 2 vektor A sama dengan, berarti begini, 2 dalam kurung, vektor A-nya itu apa aja. Semisal di sini 5, 6, 5, 6, 7. Berarti 2 dikali 5 hasilnya nanti ditambah. 2 kali 6 ditambah. 2 kali 7 ditambah lalu sama dengan. Rumus besar jumlah vektor. Jika kita ingin mencari rumus besar ya. Berarti kita kayak ini, rumus besar jumlah penjumlahan berarti vektor. Hasilnya seperti ini. Jika sudutnya diketahui. Kemudian ada rumus besar minus vektor atau pengurangan jika sudutnya diketahui. Selanjutnya, proyeksi ortogonal. Proyeksi vektor A terhadap vektor B. Rumusnya adalah vektor A dot vektor B dibagi besar vektor B pangkat 2 dot B. Kemudian, kalau dibalik, proyeksi vektor B terhadap vektor A, maka menjadi tinggal kita balik saja. Vektor B dot vektor A dibagi besar vektor A pangkat 2 dikali dot vektor A. Contohnya, vektor A. Vektor A sama dengan I tambah 2J dikurangi 3K. Vektor B sama dengan 5I dikurangi 4J plus 2K. Proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, karena kita menggunakan vektor A, maka rumusnya seperti ini. Vektor A dot vektor B dibagi besar vektor B pangkat 2 dot vektor B. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini I, yang kedua ini J, yang ini adalah K. I, J, K. I, J, K. Kemudian, di sini kita tulis ulang vektor B. Vektor B sama ya. Di sini ada akar. Akar dari vektor B. Berarti 5 pangkat 2 min 4 pangkat 2 lalu 2 pangkat 2. Kemudian dipangkat lagi. Setelah itu kita pangkatkan terlebih dahulu. Kita selesaikan. Hasilnya adalah akar 25 tambah 16 tambah 4. Karena di sini akar dan di sini adalah ada pangkat 2, maka tinggal kita coret saja. Jadi hasilnya adalah 25 ditambah 16 ditambah 4. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 45. Kemudian yang ini, karena ini perkalian, sama seperti barusan. 1 dikali 5, 5 dikurangi 2 dikali minum enggak ya, ini penjumlahannya. Jadi sebelum ini deh. 1 dikali 5 sama dengan 5. Jadi ini 5 ditambah
2 dikali min 4 sama dengan min 8. Min 8. Kemudian selanjutnya min 3 dikali 2 sama dengan, tak lupa ditambah penjumlahan, min 6. Setelah itu, nah karena di sini ada penjumlahan ketemu negatif, ya, maka hasilnya adalah negatif begitu. Jadi langsung saja. Jadi ini langsung jadi hasilnya adalah 5 dikurangi 8 dikurangi 6. Kita hitung hasilnya adalah 5 dikurangi 8 sama dengan min 3. Min 3 dikurangi 6 sama dengan min 9. Setelah itu kita sederhanakan dengan membagi min 9 per 45 ini dengan 9. Maka hasilnya adalah min 1 per 5. Kemudian kita kalikan 1 min 1 dikali 5. Kemudian dibagikan dengan 5. Setelah itu lanjut. Min 1 dikali min 4 dibagi 5. Min 1 dikali 2 dibagi 5. Seterusnya begitu. Maka hasilnya adalah min 1 untuk I dan J-nya 4 per 5 dan K-nya min 2, min 2 per 5. Maka hasilnya adalah min I ditambah 4 per 5J dikurangi atau min 2 per 5K. Baik, selesai. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.